Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hasanah Ayunda Amai Putri, mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa Inggris Program Sarjana Terapan, Business English Communication, kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek tentang mata kuliah Bisnis Data Visualisasi. Sebenarnya apa sih tujuan dari visualisasi data itu? Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik dan informasi yang dipilih, seperti tabel dan grafik. Visualisasi data yang efektif akan membantu pengguna dalam menganalisis penalaran tentang data dan bukti. Data pertama yang saya buat yaitu tentang data time series, di mana data time series itu menggunakan plot dan grafiknya itu terdiri dari sumbu Y yang menunjukkan dataset. Kemudian kalau data dari sumbu X ini menunjukkan variabel waktu. Grafik ini memiliki titik-titik yang terhubung oleh garis lurus untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Untuk grafik pertama ini dengan kategori office supplies yang diambil dari tahun 2012 dengan penjualan sebanyak 137.233. Kemudian grafik kedua ini dengan kategori teknologi yang diambil pada tahun 2012 juga dengan penjualan sebanyak 162.781. Kemudian grafik ketiga ini dengan kategori furniture yang diambil pada tahun 2012 dengan penjualan sebanyak 170.518. Kemudian next, data kedua yang saya buat yaitu ada data distribusi, di mana data distribusi ini adalah data yang dibuat dalam bentuk metode yang menampilkan kumpulan data yang dikumpulkan seperti bagan perhitungan, plot titik, plot kotak, dan histogram. Di sini ada banyak sekali data yang saya masukkan, saya akan membacanya mungkin beberapa saja. Di sini terdapat kota Aberdeen dengan kuantiti 3 dan penjualan sebanyak 26. Kemudian ada kota Arlington dengan kuantiti 259 dan penjualan sebanyak 20.215. Kemudian ada Chicago dengan kuantiti 1.132 dengan penjualan sebanyak 48.540. Kemudian ada Philadelphia dengan kuantiti 1.981 dan penjualan sebanyak 1.977. Kemudian ada Los Angeles dengan kuantiti 2.879 dan penjualan sebanyak 175.851. Kemudian ada kota New York City dengan kuantiti 3.417 dengan penjualan sebanyak 256.368. Lanjut, data ketiga yang saya buat yaitu data proportion, di mana data proportion ini dibuat ketika untuk menunjukkan kuantitas yang memiliki ukuran relatif yang sama. Dengan kata lain, mereka memiliki rasio yang sama juga. Di sini yang pertama tuh ada bookcases. Bookcases itu dengan subkategori tables, profitnya sebanyak min 17.725. Kemudian ada aksesoris dengan profit 41.937. Kemudian ada appliances dengan profit sebanyak 18.138. Kemudian next ada art. Art ini profitnya sekitar 6.528.
Kemudian ada binders. Binders ini profitnya sebanyak 30.222. Kemudian di sini ada chairs. Chairs itu profitnya sebanyak 26.590. Kemudian next di sini kita naik aja ke atas ya, karena kita akan bacakan mulai dari yang kecil ke yang besar. Kemudian di sini selanjutnya ada pounds dengan profit sebanyak 44.516. Kemudian di sini ada paper, profitnya sebanyak 34.054. Kemudian di sini ada machines. Mesinnya sebanyak 3.385. Kemudian ada labels, labelsnya dengan profit 5.546. Kemudian ada furnishings dengan profit 13.059. Kemudian next ada envelopes dengan profit 6.964. Kemudian data terbanyak yaitu dikategorikan dengan copiers. Copiers ini profitnya dia sebanyak 55.618. Oke, next data terakhir atau data keempat yang saya buat yaitu tentang data korelasi. Data korelasi ini kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan di antara dua variabel yang juga memiliki sifat kuantitatif. Di sini ada beberapa data korelasi. Mulai dari bawah, data korelasi ini menunjukkan hubungan antara penjualan dan profit. Yang pertama di titik terbawah yaitu dengan kategori fasteners, profitnya sebanyak 950 dan penjualannya sebanyak 3024. Kemudian yang kedua ada data labels dengan profit 5.546 dan penjualan sebanyak 12.486. Kemudian ada envelopes dengan profit 6.964 dengan penjualan sebanyak 16.476. Kemudian ada kategori art dengan profit sebanyak 6.528 dan penjualan sebanyak 27.119. Kemudian next di sini ada supplies dengan profit min 1.189 dengan penjualan sebanyak 46.674. Kemudian next ada paper dengan profit 34.054 dengan penjualan 78.479. Kemudian next ada furnishings dengan profit sebanyak 13.059 dengan penjualan sebanyak 91.705. Kemudian next ada appliances dengan profit 18.138, penjualan sebanyak 107.532. Next di sini ada bookcases dengan profit min 3.473 dan penjualan sebanyak 114.880. Kemudian next di sini ada copiers dengan profit 55.618, penjualan sebanyak 149.528 dan dia setitik dengan penjualan harganya 150k. Kemudian next di sini ada aksesoris dengan profit 41.937 dengan penjualan sebanyak 167.380. Kemudian di sini lanjut ada machines dengan profit 3.385 dan penjualan sebanyak 189.239. Kemudian next di sini ada binders dengan profit 30.222, penjualan sebanyak 203.413. Binders ini dia satu titik yang harganya itu 200k. Kemudian next ada tables dengan profit min 17.725 dengan penjualan sebanyak 206.960.
Kemudian next ada storage dengan profit 21.279 dengan penjualan sebanyak 223.844. Kemudian di sini ada Chase yang mendapatkan profit sebanyak 26.590 dengan penjualan sebanyak 328.449 dengan harga sekitar 300k ke atas. Kemudian di sini ada Pons dengan profit 44.516 dengan penjualan sebanyak 330.007 dengan harga mendekati 350k. Baik, sekian penjelasan data visualisasi tentang proyek yang saya buat ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.